ATR 42500, pesawat penumpang jarak pendek yang sering kita lihat di bandara-bandara kecil di Indonesia. Pesawat ini menggunakan baleng-baleng turboprop dan dikenal tangguh untuk melayani rute-rute perintis antar pulau yang tidak bisa dilewati oleh pesawat jet dengan ukuran besar. Pesawat ini bukan sekedar upgrade dari versi model lamanya, namun ATR 42500 adalah sebuah lompatan besar dalam dunia penerbangan jarak pendek. Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas segala hal tentang pesawat ini, mulai dari teknologi mesinnya hingga kenapa pesawat ini sangat populer di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun kita juga akan melihat konteks keselamatannya, terutama terkait insiden tragis yang baru aja menimpa pesawat Indonesia Air Transport pada awal Januari 2026 ini. Dan mari kita mulai videonya. Pesawat ini lahir dari kerjasama antara dua raksasa industri dari Prancis dan juga Italia. Ia diciptakan pada pertengahan tahun 90-an untuk menjawab sebuah tantangan sulit. Bagaimana caranya membuat pesawat yang kecepatannya mendekati pesawat jet, tetapi biaya operasionalnya tetap irit? Ceritanya bermula sejak tahun 1981. Kala itu dunia penerbangan sedang berubah. Maskapai butuh pesawat yang tangguh, yang bisa melayani rute-rute sepi dan mendarat di bandara kecil dengan fasilitas yang minimum. Model awalnya memang sudah kuat, tapi penumpang dan maskapai mulai menuntut lebih. Mereka ingin kabin yang lebih senyap, terbang dengan lebih cepat, dan mesin yang kuat untuk menanjak di cuaca panas atau di dataran tinggi. Maka pada Juli 1998, lahirlah seri 500 ini. Pesawat ini dirancang khusus untuk membawa 40 hingga 50 penumpang. Ini adalah market pasar yang unik, karena kalau pakai pesawat jet, biayanya akan terlalu mahal untuk jarak dekat, dan kalau pakai pesawat single engine, jumlah penumpang yang harus dibawa lebih banyak dari kapasitasnya. Rahasia kehebatan dari ATR 42500 terletak pada baling-balingnya yang memiliki 6 buah bilah. Teknologi ini membuat suara mesin jadi jauh lebih halus dan menjembatani antara pesawat baling-baling biasa dengan pesawat jet, di mana pesawat ini berada di tengah-tengah kedua tipe pesawat itu. Mari kita mulai dari desainnya. Inti desain dari ATR 42500 sebenarnya bisa dirangkum dalam dua kata, yaitu tangguh dan juga mandiri. Pesawat ini dirancang khusus agar tidak manja. Ia harus bisa beroperasi di bandara-bandara perintis, yang fasilitas daratnya serba terbatas. Salah satu ciri khas utamanya adalah posisi sayap yang berada di atas badan pesawat, atau dikenal dengan istilah high wing. Desain ini dipilih bukan tanpa alasan. Selain agar kondisi terbang lebih efisien, sayap yang tinggi juga berfungsi sebagai pelindung. Karena letaknya jauh dari tanah, mesin dan baling-baling jadi lebih aman dari sambaran kerikil ataupun benda asing. Terutama saat pesawat harus mendarat di landasan tanah atau berbatu di daerah terpencil. Tak hanya itu, pesawat ini juga juara dalam hal fleksibilitas. ATR 42500 memiliki pintu kargo yang lebar dan ruang bagasi depan yang unik, karena bisa langsung diakses langsung dari dalam kabin. Fitur ini memberikan keuntungan besar bagi maskapai. Mereka bisa dengan cepat mengatur muatan, apakah prioritas penerbangan kali ini untuk membawa banyak penumpang atau justru mengangkut banyak barang logistik. ATR 42500 adalah bukti nyata bagaimana sebuah pesawat bisa dirancang menjadi sangat kuat namun tetap ringan. Secara fisik, pesawat ini punya ciri khas yang mudah dikenali, yaitu sayapnya yang berada di atas dan bagian ekornya yang menjulang membentuk huruf T.
Namun rahasia sebenarnya ada pada material pembuatannya. Berbeda dengan jenis pesawat lawas tahun 80-an yang serba logam, ATR 500 banyak menggunakan material yang disebut komposit. Karena pesawat rute pendek sering kali naik turun ketinggian alias lepas landas dan mendarat berkali-kali dalam sehari, strukturnya harus tahan banting menghadapi perubahan tekanan udara yang terus-menerus. Untuk itu, para insinyur menggunakan campuran bahan seperti serat karbon dan Kevlar. Bahan yang sama kuatnya sama dengan rompi anti peluru. Bahan-bahan ini dipasang mulai dari lantai kabin, penutup mesin, hingga bagian tepi sayap. Apa keuntungan dari material-material ini? Pertama, berat pesawat jadi berkurang drastis, sehingga ia bisa mengangkut lebih banyak penumpang ataupun barang. Yang kedua, dan ini adalah yang paling penting, bahan komposit ini anti karat dan tidak mudah lelah. Ini adalah fitur utama yang sangat krusial, apalagi jika pesawat ini dipakai terbang di wilayah kepulauan yang udaranya lembab dan beragam seperti di Indonesia. Sistem roda pendaratan pada ATR 42500 dirancang untuk kekuatan ekstrim. Menggunakan komponen dari produsen top dunia seperti Michelin dan Dunlop, kaki-kakinya memang dibuat untuk kerja keras. Ada satu hal unik di sini. Jarak antara kedua roda utamanya tergolong cukup sempit, hanya sekitar kurang lebih 4 meter. Desain kaki-kaki rapat ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk keuntungannya, pesawat ini jadi mudah bermanuver di landasan pacu yang sempit dan juga terbatas. Namun, ada harga yang harus dibayar. Beberapa pilot mencatat bahwa pesawat ini terasa sedikit kurang stabil, terutama saat menjaga keseimbangan di sisi samping, khususnya apabila dibandingkan dengan pesawat pesaingnya, yaitu Dash 8 yang punya jarak kaki-kaki yang lebih lebar. Soal angkut-mengangkut, ATR 42500 ini tergolong sangat ahli dan jago. Pesawat ini punya dua tempat storage utama. Pertama di kompartemen depan. Posisinya tuh unik, ada di antara kokpit pilot dan juga kabin penumpang. Di mana ruang ini sangat fleksibel. Ukurannya tuh bisa dibesar kecilkan tergantung dengan jumlah kursi yang dipasang. Hebatnya lagi, karena letaknya menyatu dengan kabin, kru pesawat bisa mengakses barang di sini saat sedang terbang, atau memasukkan titipan barang saat last minute tanpa perlu repot untuk membuka kembali bagasinya. Yang kedua, ada kompartemen belakang. Bahkan pada beberapa varian khusus, pintu kargo depannya bisa dimodifikasi menjadi pintu raksasa. Ukurannya begitu lebar hingga bisa memuat kontainer kargo ukuran standar untuk penerbangan. Sebuah fitur yang sangat langka untuk pesawat dengan ukuran seperti ini. Kalau kita melihat upgrade dan perubahan dari ATR 42500, jawabannya ada di mesin dan baling-balingnya. Perubahan di sektor ini sangat radikal. Mereka bukan sekedar mengganti mesin, tapi mereka mengembangkan mesin yang siap untuk menaklukkan bandara yang panas dan juga tinggi, sekaligus membuat kabin jadi lebih senyap daripada versi sebelumnya. Pada ATR 42500, mereka menggunakan mesin Pratt & Whitney seri 127E. Mesin ini ibaratnya atlet binaraga yang diminta untuk mengangkat beban ringan. Secara teknis, mesin ini punya tenaga yang sangat besar, yaitu sekitar 3000 horsepower. Tapi untuk operasional sehari-hari, tenaganya sengaja dibatasi atau di flat rate di angka 2400 saja. Apa gunanya punya tenaga berlebih kalau tidak dipakai semuanya? Jawabannya ada di daya tahan. Karena mesin tidak pernah dipaksa bekerja sampai batas maksimalnya, ia tetap santai meski harus terbang di cuaca panas terik ataupun lepas landas dari bandara pegunungan tinggi. Mesinnya pun jadi lebih awet dan penerbangan jadi jauh lebih aman. Lalu mari kita lihat bagian luarnya. Dulu, pesawat turboprop sering diprotes karena berisik dan bergetar. Solusi dari ATR di seri 500 ini bisa terbilang cukup jenius. Mereka menambah bilah baling-balingnya dari yang sebelumnya hanya 4 buah menjadi 6 buah.
Dengan bilah yang lebih banyak, baling-baling tidak perlu berputar lebih banyak untuk bisa menghasilkan tenaga dorong yang sama. Hal tersebut membuat putaran ujungnya jadi lebih pelan. Lalu hasilnya, suara bising di kabin pun turun drastis. Getaran yang biasanya menjadi ciri khas pesawat tipe ini ikut berkurang. Tak cuma itu, baling-baling kiri dan kanannya dapat sinkron satu sama lain lewat komputer. Mereka berputar dengan irama yang sinkron, di mana teknologi ini menghilangkan suara dengungan yang sering bikin pusing penumpang di pesawat baling-baling dengan tipe yang lebih lama. Propeller dengan tipe ini juga dibuat dari bahan komposit yang ringan tapi kuat dengan lapisan nikel di ujungnya, yang berguna seperti tameng pelindung agar tidak gampang terkikis debu ataupun kerikil saat mendarat di bandara dengan adanya kerikil. ATR 42500 bukan pesawat yang pemalas. Ia dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu terbang dari landasan pendek dengan muatan penuh, lalu menanjak dengan cepat untuk menghindari guncangan awan di ketinggian rendah. Inilah kartu as dan kemampuan andal dari pesawat ini, yaitu kemampuan lepas landas dan mendarat di lintasan yang pendek, atau biasa disebut STOL, Short Take Off and Landing. Bayangkan dalam kondisi standar dengan beban maksimal sekalipun, pesawat ini hanya butuh landasan pacu sepanjang kurang lebih 1,1 km saja. Angka ini terbilang sangat pendek untuk pesawat di kelasnya, di mana terdapat 3 hal yang membuat pesawat ATR 42500 dapat memiliki performa sebagus itu. Alasan yang pertama adalah desain sayapnya yang panjang dan juga ramping, yang memberikan daya angkat besar meski pesawat bergerak pelan. Yang kedua, flap yang lebar. Dan yang ketiga, rem dari propeller yang sangat pakem, sehingga membuat pesawat bisa berhenti cepat bahkan di landasan yang basah ataupun licin. Selain itu, ATR 42500 juga bisa melesat hingga kecepatan 556 km per jam. Memang ini lebih kencang dibandingkan pendahulunya, tapi masih kalah cepat apabila dibandingkan dengan pesawat jet. Namun di rute jarak pendek, misalnya dari Yogyakarta ke Surabaya, perbedaan waktunya bisa dibilang sangat tipis. Seringkali kurang dari 10 menit. Tapi hebatnya, konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit apabila dibandingkan dengan pesawat jet. Dalam bisnis penerbangan nasional, ukuran sukses itu sebenarnya sederhana. Bukan soal siapa yang terbang paling cepat, melainkan siapa yang paling murah biaya operasionalnya. Disinilah ATR 42500 unjuk gigi. Pabrikan ATR mengklaim untuk rute jarak menengah, pesawat ini bisa menghemat bahan bakar hingga 39%. Jauh lebih irit jika dibandingkan dengan pesawat jet sekelasnya. Ini adalah angka persentase penghematan yang luar biasa bagi kantong maskapai. Namun, ada fakta menarik jika kita bandingkan dengan pendahulunya, seri 300 yang lebih tua. Ternyata seri 500 ini justru sedikit lebih boros, sekitar 20%-an dari seri 300. Mengapa bisa begitu? Seri 500 ini dirancang untuk terbang jauh lebih cepat, kurang lebih menembus angka 300 knot, di mana semakin kita memacu kecepatan, semakin besar juga tenaga yang harus dibakar untuk membelah angin. Tapi bagi maskapai, boros di sini tuh adalah angka yang kecil. Karena dengan terbang lebih cepat, pesawat bisa menyelesaikan banyak rute bolak-balik dalam satu hari, yang artinya produktivitas akan naik dan potensi keuntungan pun akan semakin besar. Bagi pesawat seperti ATR 42500, Indonesia itu bukan sekedar pasar biasa, melainkan habitat alamiahnya. Dengan ribuan pulau dan landasan pacu yang pendek, negeri ini menjadikan ATR sebagai tulang punggung yang menyambung dengan nadi kehidupan di daerah terpencil. Mari kita lihat siapa aja pemain kuncinya nih. Yang pertama itu ada Trigana Air. Veteran yang sudah kenyang makan asin garam, mereka dikenal berani melayani rute-rute di pedalaman Papua hingga Kalimantan. Lalu ada Pelita Air dan Qatari, yang banyak menggunakan pesawat ini untuk melayani industri minyak dan gas dengan standar keamanan yang tinggi. Dan tentu saja ada Indonesia Air Transport atau IAT,
Fokus mereka adalah melayani charter khusus untuk tambang dan kontrak dengan pemerintah. Maskapai inilah yang mengoperasikan pesawat dengan kode PKTHT. Pesawat yang baru saja mengalami musibah pada bulan Januari 2026 ini. Meskipun ATR 42500 memiliki catatan keselamatan yang secara umum baik, insiden yang terjadi pada 17 Januari 2026 menyoroti kerentanan operasional penerbangan di wilayah dengan topologi yang ekstrim. Pada tanggal 17 Januari 2026, pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT yang dioperasikan oleh Indonesia Air Transport mengalami kecelakaan di Kabupaten Maros. Pada saat itu, pesawat sedang menjalankan misi pengawasan maritim untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan satu hal dari ATR 42500. Pesawat ini adalah aset yang tak tergantikan dalam dunia penerbangan, khususnya bagi penerbangan jarak pendek. ATR 42500 berhasil menggabungkan keiritan khas pesawat baling-baling dengan kecepatan dan kenyamanan yang nyaris setara dengan pesawat jet. Kombinasi inilah yang membuatnya menjadi solusi sempurna untuk menembus bandara-bandara yang sulit yang tidak bisa dijangkau oleh pesawat lain. Meski kini pabrikannya sudah merilis seri 600 yang serba digital, seri 500 ini tidak akan pensiun dini. Armada tangguh ini diprediksi masih akan terus mengudara selama puluhan tahun ke depan. Entah itu di pasar penerbangan perintis sebagai pesawat kargo, atau sebagai pengawas di lautan. Namun, tragedi yang baru saja terjadi di Maros pada bulan Januari 2026 ini menjadi sebuah pengingat bagi seluruh maskapai. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa secanggih apapun teknologi sebuah pesawat, keselamatan di langit kepulauan kita tetap bergantung pada mesin yang prima, manusia yang waspada, dan infrastruktur navigasi yang memadai. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya saran dan informasi lain terkait dengan ATR 42500, coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.